Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fruti Farhah dari kelas 1 KPIE. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ulumul hadis pertemuan pertama. Materi pada pertemuan ini yaitu yang pertama pengertian dan ruang lingkup studi ilmu hadis. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi ilmu hadis. Kemudian filosofi ilmunya ilmu hadis, dan yang terakhir adalah sejarah atau periodisasi perkembangan ilmu hadis. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup studi ilmu hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Sedangkan pengertian ilmu hadis itu sendiri yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam periwayatan hadis, kita harus mengetahui 4 unsur, yaitu rawi, sanad, matan, dan rijalul hadis. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu klasifikasi ilmu hadis. Secara umum, ulama hadis membagi ilmu hadis menjadi 2 bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah sebuah proses periwayatan hadis yang berkenaan dengan pemindahan atau penyebutan berita dari satu orang kepada orang lain dengan memperhatikan aspek kebenarannya. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, hukum-hukumnya, dan macam-macamnya, kemudian keadaan para rawinya, syarat-syarat tentang perawinya, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dinamakan ilmu hadis diroyah dikarenakan ilmu tersebut dihasilkan dari kesungguhan berpikir, yaitu mengedepankan pengembangan isi hadis dengan pemahaman secara kontekstual dilihat dari berbagai sudut pandang isi tersebut. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu filsafat ilmunya ilmu hadis. Filsafat ilmunya ilmu hadis diibaratkan seperti omongan. Dari omongan lahir berbagai gejala sosial. Lebih luasnya lagi, kata yang tepat dan relevan dengan kata omongan ialah berita. Berita melalui kecanggihan media yang sedemikian canggih dan spektakuler sangat mempengaruhi opini massa. Karena sedemikian pentingnya pengaruh omongan ini, maka sangatlah tidak berlebihan jika kita memparadigmakan omongan berita di sisi filosofi ilmu hadis. Secara normatif, Al-Quran telah mewanti-wanti sejak 15 abad yang lalu mengenai penerimaan berita. Di dalamnya ditandaskan suatu prinsip nilai agar kita tidak sembarang percaya dengan berita yang disampaikan orang yang tidak kita ketahui baik buruknya pada kita. Kemudian ketika kita terlalu gampang percaya terhadap berita orang yang hanya akan menimbulkan efek kekeliruan berita dan merugikan orang lain. Dari sinilah lahir yang namanya tabayun, yang artinya check and recheck atau verifikasi atau pengecekan atau penelitian tentang kevalidan berita. Terlalu gampang percaya terhadap berita orang hanya akan menimbulkan efek kekeliruan berita dan merugikan orang lain. Jadi, filsafat ilmunya ilmu hadis itu diibaratkan dengan omongan. Karena dalam penyampaian hadis itu harus benar-benar disampaikan oleh orang yang mengerti tentang hadis tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu sejarah atau periodisasi perkembangan ilmu hadis. Sejarah atau periodisasi perkembangan ilmu hadis. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 23 tahun. Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW melarang penulisan hadis dikarenakan untuk menghindari adanya kemungkinan sebagian sahabat penulis. Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW melarang penulisan hadis dikarenakan untuk menghindari adanya kemungkinan sebagian sahabat penulis
sahabat penulis wahyu yang memasukkan al-hadis ke dalam lembaran-lembaran tulisan Al-Quran. Kemudian hadis pada masa periode abad 2 Hijriah terjadi penghimpunan hadis yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi dalam periode ini masih belum ada pemisahan antara hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu, dan juga belum dipisah antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian hadis pada masa periode awal akhir abad 2 Hijriah yang merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Munculnya periode ini dikarenakan pada tadwin sebelumnya belum berhasil memisahkan beberapa hadis mauquf dan maqtu dari periode marfu. Munculnya periode ini karena pada tadwin sebelumnya belum berhasil memisahkan beberapa hadis mauquf dan maqtu dari hadis marfu dan belum bisa memisahkan beberapa hadis yang dhaif dari yang sahih. Kemudian hadis pada masa periode abad keempat, pertengahan abad 7 merupakan masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan hadis. Dan yang terakhir pada masa pertengahan abad 7 sampai sekarang merupakan masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan hadis. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time and goodbye.